Oke guys, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Febian. Kali ini saya bersama dengan Mbak Slamet Suradio, Ya benar. mantan masinis tragedi Bintaro. Saat ini kita mau ngobrol-ngobrol cerita tentang pengalamannya dahulu Mbak Slamet bagaimana. Oke, simak terus video saya. Pengalaman, berarti ini namanya Mbak Slamet, kita namanya aslinya Mbak Slamet Suradio. Oke. Aslinya Mbak niku tinggalnya di mana? Sekarang Oh, di Purworejo, Gintungan. Gintungan. Oh, Gintungannya pun di Mbak. Nek kula sing Durjan. Dan kalau me Padilah, Pak Sinan? Padilah, Pak Lila. Asunan Antara. Oh, kula mboten ngertos. Oh, terus dekete mriku nggih. Sinten kula? Oh, nggih. Teng desa teng Gintungan. Oh, di Gintungan. Niku teng Kecamatan Gebang. Oh. RT 2, RW 2. Oh. Mbak. Oh. Kecamatan Gebang. Gintungan RT 2 RW 2 2. Gebang Purworejo. Iya. Jadi rumahnya Mbak Slamet itu Gintungan RT 2 RW 2 Gintungan Purworejo. Dan di sini Mbah berarti ini jualan apa ini? Rokok ya? Rokok. Ini dari jam berapa sampai jam berapa Mbah? Ya umumnya karena sekarang itu renta engkel susah, Oh. jadi pendapatnya engkel ya udah sampai sini langsung dagang. Oh. Ya, kalau jamnya sih kurang lebih jam Pagi. ya 8 lah. Oh, sampai sore. Sore saya karena mengikuti kendaraan gitu ya, Hmm. supaya bisa ganti pakai Kopaja itu jam 2. Oh, berarti Mbah dari Kutarjo ini sampai rumah itu 2 kali naik kendaraan umum ya? Ya, Oh, 2 kali. Oh ya, saya pernah melihat Mbah itu tuh apa sempat tidak pulang gitu loh, nginep di musola. Itu oh benar ya, nggak? Iya, betul. Itu kenapa alasannya Mbah? Rasanya nggak punya uang. Oh, nggak punya uang. Ya, Oh, lah. pokoknya kurang ya waktu itu ya uang sih ada aja namanya pedagang ya, Iya. tapi ya, habis buat makan Oh ya. Nah, Mbah masih punya istri, masih sehat? masih. Masih. Anaknya Mbah sekarang berapa? Sekarang yang masih sekolah satu, Itu SD. ini SMK. SMK. Oh, Aktif. jadi total anaknya Mbah berapa? Kalau karena saya begini kan yang dulu kan istri saya kan diambil orang. Oh iya, iya. Saya tahu. Oh. Terus Ya, saya punya ini punya anak 4. oh, itu dari istri pertama. Itu dari 3 yang ini. Oh, yang kedua ini. Oh ya. Tadi yang masih sekolah satu ya. Ya. Oh. Sekarang anaknya pada merantau, Mbak, Merantau kerja Oh, dan di- makan saya dapat-dapatnya aja. di Jakarta. Tapi yang penting kan amanat saya jangan mengganggu Iya. dengan orang, umpamanya sampai berbuat nodong itu udah nggak baik lah. Oh iya. Ya pokoknya Yang penting halal ya, Mbak ya. ya Berarti sekarang usianya Mbak Slamet itu berapa? lahirnya saya tahun 18 bulan Agustus 1935. Oh. 39. 18 Agustus 1935. Bukan 39. Oh, 39. Berarti berapa itu, Mbak? Mbak kan sekarang usianya 80-an tahun ya. Ya, Itu dulu masuk kereta api itu tahun berapa, Mbak? Mulai berkarir di kereta api itu? tahun 64. 64 berarti itu berarti sekitar usia berapa? 20-an ya? Tahun Iya. ini. Oh, bentar. Pinjam ya, Pak. Oke. Ini kalian bisa melihat perusahaan umum kereta api Perumka berarti ya, Mbah? Ya. Mbah Slamet Jadi Suradio ini sebetulnya saya masih 39. jadi waktu kejadian kan PJKA Oh iya, PJK. Oh, ini sampai 93.
89 kan saya Ini masih kerja. ini surat terakhir Mbah berarti ya? Iya. Oh ya, oke. Ini Jakarta 17 Juli bulan 6. Bulan 6 ya Juni 17 Juni 93. Ya harusnya saya dapat gaji. Oh ya, makasih Mbak. Bukan 93. ya? Iya, 93. Oke. Tuh. Itu Mbak akan tadi bilangnya tahun berapa? 64. 64 itu Mbah nggak langsung jadi masinis kan? Belum. Itu pertamanya dari apa? Dari apa sebelum dari masinis itu? Ya calon. Calon. Oh, enggak berarti Mbak itu pertama masuk itu kerjanya ngapain? Pertama kan nggak langsung dari masinis kan? Ya. Nah, itu apa? Coba cerita Mbak. Jadi mengerjakan apa itu di los itu namanya ya. Oh. Betul-betul lokomotif. Oh. Saya ikut inilah pegawai situ juga. Oh, ikut ngecek rel itu ya berarti? Bukan rel. Oh, bukan. Lokomotif khusus. Oh. Waktu itu kan loknya masih uap. Oh, berarti Mbak kerjanya dipo. Ya. Oh, di dipo. Oh. Berarti servis ya? Ya. Servis ya. Servis. Oh, berarti lama kelamaan terus Mbak itu daftar sebagai masinis kan? Ya. Oh ya. Berarti itu mulai menjadi masinis itu tahun berapa? Mbak masih ingat Ingat berapa tahun berapa Mbak? kan 872. 72. Oh, itu pertama kali dinas itu Mbah dari mana sampai mana? Ini daerah Banten tuh seperti Rangkas Bitung? Jakarta, Oh, Jakarta. Merak, Oh, Merak. Itu dulu Mbah pakai uap apa langsung BP? uap dulu. Uap dulu. Oh, berarti. Uap tuh kemudian kan di apa tuh kursus lagi di Jogja Oh. mengambil tiket desa. Oh, di diesel. Oh ya. Oke, berarti Jadi kejadian saya itu udah tahu diesel. Oh. karena kan kalau jadi masinnya kan dulu ada TLU, TLBA, TLU, TL bukan, Tahu, oke. TL2 untuk masinis, kalau TL3 untuk pengawas. Pengawas. Jadi saya sebetulnya tuh waktu itu saya udah pengawas tuh. Oh, pengawas. Ya kan pangkat saya kan udah PGJ. Oh. Ini kan sini PGJ kan. Oh, itu PJJ. PGJ tingkat 1. PJJ tingkat 1. Hmm. Oh ya. Oke. Terus itu sekarang cerita awal kejadian itu gimana Mbak? Namanya itu gimana? Mbah dari mana? Itu dari stasiun mana? Ceritanya mulai ini nih ya. Ya, mau itu kejadian tragedinya itu. Gimana Mbah ceritanya? Kan kejadiannya kan tanggal 19 Oktober 87. ya. Ya, 87 32 tahun yang lalu. Ya, terus saya mulai dari kan waktu itu kan waktu sebelum 19 kan 19 itu kan 18 dulu Oh, iya. kan saya ini gantikan sokernya masinisnya Daniel Abidin. Oh, Mbah menggandeni Pak Jainal itu. Ya, Terus yang itu kan nama masinis kan kita harus mau. oh iya. Jadi bawa KA dari Tanapang ke kota dulu, kota terus ke Rangkas Bitung menginap. Oh, menginap. Jadi sebetulnya saya mulai dinas itu tanggal 18. 18. Oh, oke. Terus tanggal 19 kan saya membawa KA dari Rangkas Bitung, KA habis menginap berarti ya. Iya, Bawa KA 225. 225. Oh, terus Dari Rangkas Bitung sampai Sudimara aman. aman, iya aman. Kan harusnya KA 320 Oh, bertemu sama Silang. saya di
di Sudimara. Oh, di Sudimara. Abad waktu itu di kan menurut grafik nih ya, Iya, menurut Gabi. itu 13 kok 13 waktu tanggal 19 Mm-mm. bulan 10 Mm-mm. Ya. tahun 1987 Oh. saya waktu dari Rangkas Bitung menuju ke apa tuh sampai ke Jakarta gitu ya. Mm. Kan berangkat dari Rangkas Bitung jam 5.10 Jam 5.10. Oh. Terus? 5.10 pagi Ya, 5.10 pagi dari Rangkas Bitung. sampai di Sudimara jam Jam 6 lebih. 6 lebih ya. Berarti itu ya. Ya. Terus kan kita harus menanyakan persilangan. Oh, aman tidaknya untuk melintas kan? Ya. Nah, udah jam itu kan bilang ke PPKAD ini bersilang ke Bayoran Oh. dengan dikasih surat PTP Oh, itu apa? PT. bentuk persilangan untuk memindahkan kereta api. Oh, artinya itu surat untuk aman lah katanya. Ya keamanan Aman. termasuk hanya khusus di kereta api itu lainnya nggak ada. Oh ya, terus gimana? Itu tanggal sama PPK Jamari namanya. Nggak saya bawa sih. Kalau di rumah kemarin saya bawa tapi enggak. Oh ya. Ada di rumah ada. Terus? Tapi fotokopi yang aslinya ada di Pengadilan Jakarta Selatan. Oh, Nah ambil nggak boleh, oh disita ya, Pak. disita lah. Terus tadi sampai Sudimara itu jam 6. 6 lebih pokoknya jam 6 lebih lah. Iya. Oh, terus? Kan saya menunggu di situ kurang lebih ada 10 menit. Oh, terus. Itu posisi lokomotif itu penuh dengan orang ya aja. Penuh. Oh, sampai Mbak tuh jarak pandang nggak kelihatan ya? Ya kelihatan. Oh, kelihatan tapi. Maksudnya harus berusaha. Oh. Sekalipun bagaimana, udah saya melihat untuk melihat depan. Oh. Terus tadi gimana Nah, selanjutnya Mbak? setelah saya dikasih PTP itu dari PPK Jamari, Jamari. persilangan harus di stasiun Kebayoran. Oh, terus? Terus Kebayoran. saya kan nunggu Nunggu. diberangkatkan. Iya. Nah setelah itu saya menunggu kurang lebih ada 10 menit atau lebih gitu ya, namanya orang udah lama sih ya. Itu saya diberangkatkan dengan semboyan 40 Oh. dan 41. Berarti artinya itu udah aman kan? Ya. Oke. Nah, setelah diberangkatkan kan di situ kan nggak ada sinyal pemberangkatan, nggak ada waktu itu. Nggak ada. Kalau Adanya cuma sekarang ya ada sekarang. adanya cuma peluit kan? Peluit dengan wesel. Oh, vessel. Oh iya. Oh, terus? Kan di situ kan ada di sepertiga. Oh, sepertiga. Saya itu berada di sepertiga. Di stasiun Kebayoran kan? Di stasiun Sudimara. Oh, Sudimara. Oh ya, maaf. Sudimara. Terus berangkat Itu kan terus waktu itu kan untuk patokan saya, bukan patokan semua lah. Lihat wesel udah betul diarahkan ke 3, artinya diarahkan ke sepur saya. Tadi udah aman. Terjaga. Maksudnya tuh wesel terjaga lah. Oh. Jadi bukan kali-kali bukan jaga pegawai Sudimara. Oh. Kurang lebih itu kurang lebih dari 6 lebih gitu ya. Karena ini ya, menunggu itu ada kurang lebih 10 menit ya. Oh, 10 menit. Terus Mbak? Diberangkatkan oleh PPK Jamari. Terus karena itu saya berangkatkan karena saya melihat kondektur kepala atau KPKA Iya. itu udah naik. Udah naik. Dan habis
membunyikan semboyan pas satu tuh Oh. itu naik. Oh ya. Nah udah naik itu kan gerakan lock. Hmm. CPK-nya kembali ke stasiun. Oh, stasiun ya. Terus Saya memberangkatkan KA sampai ke Basal dan saya lihat stokar udah ada di samping saya. oh. Tadinya di belakang saya. Oh, oh. Kemudian setelah dia yang udah diberangkatkan Pak, gitu. Ya saya juga tahu diberangkatkan. Kan saya kan kalau di namanya masinis kan harus mempunyai prinsip, Oh iya. nggak boleh percaya dengan orang lain aja selain pribadian sendiri. Hmm. Karena itu untuk keselamatan manusia, penumpang kan keselamatan manusia. Iya. Nah, setelah itu lepas dari Gasal, Hmm. terus saya lihat itu udah kebiasaan saya tuh ya, Hmm. lihat sinyal dari pemasukan ke Bayoran, Hmm. sinyal masuk, Hmm. tenang, nggak ada apa, Aman, iya. nggak ada, Nggak ada apa-apa gitu. ya, udah nggak digerak-gerakkan kan. Oh. Kalau ada kesangsian kan harus digerak-gerakkan, itu Oh, nggak Enggak aman. aman. Kita langsung laju Hmm. sampai di kilometer 17. Oh, kilometer 17. Ya, itu di mau masuk stasiun Kecil. kecil Pondok Pitung. Oh, Pondok Betung. Ya, Oh, Pondok Betung. itu kan ada tikungan kecil. Oh iya, tikungan. Kalau dilihat dari jauh kan nggak Nggak ketahuan. kelihatan. Oh. Kan di situ selain itu kan tukang wesel apa tuh, tukang penjaga itu kan situ ada. Hmm. Jadi biasa saya namanya apa tuh mau masuk wesel, masuk pintu lintasan, Hmm. itu kan bunyikan Klakson. Ya klakson 35. Oh. Akhirnya kita mengatur mau lihat. Oh. Nah, setelah mau masuk, Hmm. jadi ada hukum kereta dari Oh. Bayoran 220 ya? dari 220 Oh iya. 320 ya. Itu pukul berapa, Mas? 7:30, 8 apa 7 itu? Kurang lebih 75 menit lah. Oh, 7. Oh. Sekitar 7 pagi, 7 lebih 5 menit pagi ya. Oh, terus? Nah, kan saya kaget Oh, kaget ya. karena itu dari peraturan udah, dan lagi saya sering menggunakan gitu, Oh. bukan sekali itu pakai PTP ya, Oh. karena itu peraturan dinas. Oh. Kalau sekarang kan pokoknya saya nggak bawa sekarang ya, auto saya aja itu. Enggak, lanjut tadi sampai itu mau bertemunya itu KA Kan saya 225. kaget, Kaget ya. jaraknya dekat sekali lagi, Oh. kurang lebih 10 meter. Oh. Terus itu Mbak paniknya gimana itu? Paniknya karena saya langsung Lompat. mengadakan air brake, Oh. pengereman pendadak tuh yang mengacau gitu ya. Karena ini yang ini harusnya stokernya membantu saya, Oh. Tapi nggak membantu. nggak bantu. Oh, terus itu stokernya kemana? Nggak apa ada juga karena waktu dia ngeroksa di penjara, Oh. kan ini apa hukumnya meloncat. Oh, meloncat. Oh. Iya. Berarti itu stoker itu asisten Mas. Oh, asisten. Jadi itu asistennya Mbak itu berarti belum melompat. Ya, Oh. ya Terus? kalau sekarang asisten masinis ya. Oh iya, sekarang asisten ya. Itu dia tuh bukannya bantu saya, malah Melompat. meloncat. Terus Mbah bagaimana ini? Ya apa adanya aja, saya aplikasi pakai ATM ini. Berarti Ya, begitu juga saya kan kontal. berarti Kontal itu dengan saya. 225 220 tabrakan itu Mbah tetap di dalam lokomotif. Iya, Tetap di dalam. iya. Terus, Nah, dan yang begitu kan saya jatuhnya di kabin, tahu nggak kabin? apa itu?
ruangan masinis itu. Oh. Itu kantor ini kena sini. Oh, bolong. Ya. Bukan bolong, pecah. Pecah. Oh, terus Langsung kayak saya pecah. Oh, Makanya sekarang saya kalau jalan agak bungkuk ya. ya kan jadi. Terus Mbak itu habis apa itu kan kontal saya terpental ya. Saya bingungnya begini, kenapa ada kejadian udah dikasih PTP kok ada kejadian dari lain arah. Oh. Saya kan situ tuh Iya. bingungnya. Kalau begitu waktu putusan saya itu berarti hakim enggak menghargai peraturan kereta api. Iya. Karena apa? PTP itu enggak disebut-sebut, yang nyebut itu ini dari siapa tuh, kalau sekarang dulu IPT, IKT, Pak ini Pak Kunsabtono Oh. menyebutkan, kan saya ini usul Pak, saya punya PTP kok didiamkan aja. Terus akhirnya nanya sama ini Pak Kunsabtono itu. Berarti nggak dijelaskan kalau PTP itu sangat penting untuk masinis itu, nggak ada dia, seperti ditutupin juga Iya. tuh. Benar, Pak. Kan masinis itu kan jalan itu kan sesuai PPKA kan, perintah PPKA. Berarti kan yang ngatur PPKA kan? Iya. Oh iya, berarti kan masinis itu nggak boleh jalan sebelum PPKA memberi apa-apa. Iya. Oh ya, berarti kan Mbak sudah sesuai prosedur kan? Oh ya, Iya. udah. Nah, itu. Sekarang itu human error, Mbak. Kesalahan manusia juga sih. Tapi kan dia waktu saya ditanya sama hakim, Oh. katanya PTP itu persiapan. Oh. Siapa? Bukan yang namanya persiapan. Hmm. Itu adanya di meja, Hmm. bukan sudah diberikan masinis. Hmm. Nah, kalau diberikan masinis itu berarti udah ketentuan. Hmm. Jalan itu udah punya haknya masinis yang membawa PTP itu. Nah, yang membawa saya. Kebetulan itu seperti orang diingatkan ya. PTP kan saya masukin di kantong. Jadi kejadiannya itu tabrakan ada bercak darah. Oh. Jadi akhirnya percayanya kalau saya itu tidak loncat tuh karena ada PTP bercak darah. Oh. Jadi ya terus saya kan waktu itu kan apa tuh dari mau kejadian ini udah nggak bisa, tapi saya nggak bisa gerak. Terus saya lambat aja ke jendela. Itu berarti Mbah setelah itu tabrakan, Mbah masih tetap di lokomotif. Iya. Oh, terus yang nolongin Mbah? Yang nolong saya ini namanya Edison. Siapa? Edison, pengawas dari Oh. Tanah Abang. Oh. Berarti itu posisi Mbah udah nggak bisa bergerak, udah nggak bisa apa-apa ya? Ya. Oh. Udahnya begitu, terus ada seorang ini yang bawa mobil perempuan. Oh. Jangan ngomong ini mas, ini kalau nggak disingkirkan karena sakit bisa mati konyol katanya gitu. Tahu perempuan mana saya nggak tahu namanya. Saya dinaikkan ke mobil. Oh. Sama dia dibawa ke Pelni. Oh. Masyarakat Pelni tahu kan? Ya, di Jakarta. Oh. Ya. Pelni. Akhirnya begitu terus di Pelni terlalu penuh. Terus pindahkan ke ini apa tuh, rumah sakit Cipta terus yang ngomong Cipta ya. Cipto Mangunkusumo. Ya. Oh ya. Oh. RSCM. Mbah di situ. Pindahkan ke situ. Oh. Yang begitu nggak lama kemudian kan perempuan saya kan waktu itu perempuan saya kan masih cinta kali ya. Iya. Itu ngongok saya. Itu Mbak di RSCM itu berapa hari Mbak? Di rumah sakit itu, Cipto itu? Paling 2 hari. 2 hari?
Udahnya begitu saya dipindahkan ke Keramat Jati. Oh, lah itu kan harus dioperasi kan, Mbah? Itu operasinya Mbah di rumah sakit mana? Bukan dioperasi, Di apa? traksi. Oh, ya, itu di rumah sakit mana itu? Nah, Keramat Jati. Keramat Jati. Oh. Kan udahnya di Cipto Kok? kan di rongsen sama. Oh, berarti di Cipto cuma ronsen tok. Maksudnya di Cipto nggak bisa ngelayani itu ya, laktasi itu ya? Apa? Ya, Itu semacam operasi itu? bukan nggak bisa ngelayani, bisa. Bisa, tapi Karena di situ rame orang. umum Oh, mau nyulik saya oh. juga nggak tahu mau diculik kenapa, kata pikiran saya. Oh, Kan ada orang yang datang, oh, ini mas ini iya, kan saya udah agak sadar itu ya. oh. Jadi begitu terus dia ngomong situ belum diberangkatkan, udah berangkat, kata siapa mas ini nggak ada, belum berangkat sendiri. Kata saya begitu, kan dia pengaduannya begitu aja PPKA. Oh, Akhirnya saya kan banyak yang pada ngeroyok saya itu. oh. Tahu saya ada di bawah, Di bawah. tahu ranjangnya tuh ada di bawah. Oh, Nggak tahu tuh langsung dibawa ke Keramat Jati. Kalau saya nggak dibawa ke Keramat Jati udah mati kali Pak. itu yang bawa Mbah ke Keramat Jati itu siapa? Ini polisi Oh, polisi. ya Hmm. dari Cipinang, dari Cipto itu ya Oh, ke Keramat Jati itu yang bawa polisi. oh. Biar aman ya. Ya biar aman. Kan dia ngomong begini, di Keramat Jati juga sama aja, di terserah aja lah mau diapain, mau nggak apa-apa kata gitu. Nah, udah di ini nih di Keramat Jati ditaruh di ruangan ICU. ICU. Oh. Udahnya di situ nggak lama kemudian tuh pada mau nanya saya, ada wartawan apa nggak tahu lah. Oh. Kata saya nggak mau ditanya-tanya, kata saya. Iya. Saya itu benaran saya gitu. Oh ya. Bentar. Iya, nggak apa-apa. Santai aja, Bang. Ambil duduk. Duduk aja. Ya, Iya, disimpan aja. depan ya. Oh. Ini kan Gimana? KTP ini Hmm. waktu di Bandung katanya suruh buang. Saya tahu Oh, orang itu mau, mencelakakan Mbak. Simpan aja, Bang. tahunya ada apa tuh mau menyerumuskan saya. Nanya Duduk lagi, Mbak. Biar enak. Duduk lagi biar enak. Nah. Itu Mbah itu di mana, Keramat Jati itu rumah sakit berapa hari? lama, Lama. ada 3 bulan. 3 bulan. Itu baru sembuh total. Belum total, Belum masih masih pakai kerak ya. pakai apa namanya, Semacam tongkat. kerak. Ya itu kerak itu. Contohnya begitu kan saya di Keramat Jati diperiksa terus sama ini, sama polisi. Waktu saya diperiksa sama komandan Reku apa namanya, ya pokoknya polisi lah. Kan saya suruh ngaku berangkat sendiri. Saya tetap aja nggak mau. Itu
Memang saya masinis tukang daun, apa kata gitu aja. Saya masinis diuji, bukan sembarangan masinis, saya gitu aja. Saya kalau belum diberangkatkan nggak mau berangkat. Biarpun 1 hari pun lamanya tetap saya harus ada di sini. Berarti Mbak udah sesuai SOP-nya ya. SOP itu perintah lah. Ya, Iya. hanya ya biasa namanya orang mau menyusun betul. Ya untuk orang jahat ya Mbak. Ya. Itu bentar. Kereta yang berapa? 220 itu masinisnya masih udah mati langsung. Tapi waktu itu matinya setelah saya keluar Oh. dari LP. Oh. Oh. Jadi dia Berarti nggak langsung mati di tempat? Nggak. Oh. udah diinis lagi tuh. Nah, Oh. alasannya ya dia banyak sudah ada di kereta api ya mungkin itu nutupi aja lah. Oh. Berarti dia masih setelah setelah kejadian itu dia masih dinas lagi yang Iya, 220 diinis itu? lagi. Oh. Makanya saya bingungnya kan begitu sama-sama. Berarti dia itu melompat ya Mbah? Bisa selamat Malah itu? katanya ngomong sama saya tuh katanya dia pergi ke keramat apa tuh pasar minggu di polisi Oh, sekarang itu udah mati dia. mati. Oh. Matinya di stasiun Bekasi bawah itu. Matinya Nah, kenapa itu? Masinis 220 itu? Kalau menurut keterangannya dari kawan-kawan tuh ya, Oh. itu matinya diambil bawa ke semen. Oh, bawa semen. Ada dari Gading. Oh. Sampai di Bekasi, Oh. dia turun, Oh. terus yang turun bawa ke ini. Tokohnya namanya Mujiono. Oh. Karena dari mati ini. Kalau belum langsung jadi masjid. Oh. Dari itu punya ini. Dia matinya dari waktu ketika belum. Di waktu itu dia berada di kantor polisi lah, Polres Pasar Minggu apa namanya itu, Oh. Jakarta Selatan. Iya. Terus Mbah? Dan sampai dinis lagi, saya juga nggak mengerti lah. Saya nggak tahu apa-apa dimasukin ke penjara. Dalam hati saya bekerja di kereta api menurut perintah Iya. kereta api, bukan pakai perintah saya. Itu kan namanya, kalau saya mau mobil ini kan namanya orang ini kan saya belum sehat. Orang saya sidangnya aja. Nah waktu saya mau tekan waktu saya mau ditanya sama itu polisi, karena suruh berangkat sendiri, kata suruh mengakui, saya tetap aja nggak mau. Akhirnya pistolnya dikasihkan saya. Terus gimana Mbah? Mau ditembak saya lah, Tapi nggak jadi. nggak jadi. Oh. Akhirnya terus yang ngelilingi saya itu bubar semua. Nah, kan waktu saya ditanya sama itu, polisinya pada nunggu dia. Berarti Mbah Slamet itu menjadi kambing hitam ya? Iya jelas. Oh. Biarpun sekarang dia ketemu dengan saya berani ngomong, biarpun karena saya udah bisa ngomong bebas. Nah terus ini waktu itu habis dari Keramat Jati kan saya dibawa ke masih pisang masih Masih kan pakai waktu- tongkat? Ya kan waktu itu kan saya diperiksa sama Pak Dokter Dokter polisi ya di Iya. Keramat Jati. Kan kaki saya ditekuk begini, sakitnya bukan main. Oh iya. Dia bisa jalan, nanti biar pulang katanya. Oh. Akhirnya udah ini di dalam tuh saya suruh latihan jalan aja. Mbak, bentar. Mbak tadi dari Keramat Jati itu dipindah kemana? Dibawa kemana? Polres Pasar Polres Minggu. Pasar Minggu. Polres Pasar Minggu. Nah di situ ketemu sama yang satu ini, satu dinisan, Oh, KPK. Oh, KPK dimintai kan, keterangannya. ya sudah
Dan lagi dia juga nggak diapa-apain. Yang payah saya itu seolah dipaksa. Nah setelah itu kan saya di Polres tuh suruh naikkan ini. Saya Nggak mau, Mbah. nggak mau. Iya. Terus kata jam hari ini PPK yang nggak Memberatkan. saya. Udah tekan aja biar cepat. Jadi saya apa-apalah tekan aja, bagaimana ntar aja lah, ya gitu aja. Tapi Mbah tetap nggak mau kan? Ya, Oh. saya kan terus pengeluaran juga saya nggak mau. Akhirnya apa ya, tetap aja di sidang. Mbah di penjara berapa bulan? Tahunan berapa? Kurang lebih ada 4 tahun lah. 4 tahun. Tapi itu PPK siapa? Jamari itu nggak di penjara ya? Bentar. Bentar. Berapa lamanya? Ada yang dia tahun nggak ada. Tahun tak ada. Mulyadi juga tahun nggak ada. Bapaknya kolonel marinir. Oh. Jadi apa kolonel marinir itu yang seolah-olah tuh apa itu mau menjerumuskan saya terus lah. Iya. Jadi udah kalau saya kan nggak ada, saya tuh batang karang nggak ada siapa-siapa. Iya. Akhirnya ya tuh di sana di Polres itu ya. Saya Di tuh naikkan pasar dulu. Minggu. Oh. Sidangnya saya mah di dalam penjara itu. Jadi berangkatnya itu dari penjara bukan dari rumah. Itu bentar. Mbah kan langsung dipecat sama KAI itu tanpa pesangon kan? Enggak. Itu yang Jamari itu yang PPK-nya itu Bisa mangsun, nangsiun. bisa mangsiun. Iya, Kok aneh ya? ya makanya itu. Katanya pakai pengacara luar. Kalau saya kan pakai pengacara luar nggak boleh. Pakai pengacara prestasi aja. Yang saya herankan tuh masalah PTP itu sebetulnya kan kemenangan masinis itu. Karena selama PTP dipegang masinis, PPK manapun nggak boleh memberangkatkan kereta. Iya benar. Tuh. Saya udah terus sampai saya masuk penjara. Kan saya mau protes sama hakim. Oh. Dia nggak mau, langsung tutup map. Oh. Akhirnya kalau mau ini bikin ini aja, apa namanya tuh, bela diri tuh. Oh. Itu pengacaranya di aja, saya bikin sendiri, tapi tetap aja nggak dilayani. Oh, berarti bentar. Mbah itu masuk penjara itu istrinya Mbah langsung pergi apa gimana? Saya Oh. Yang pertama. masih menghargai saya lah. Oh, terus yang perginya itu yang katanya diambil sama temennya Mbah itu Ya itu kapan? Pas setelah saya di penjara di penjara berapa di tahun? Pinang. Oh, berapa setelah ke berapa tahun Mbah di penjara? Ya, ada kalau 2 tahunan lah. 2 tahun. Oh, berarti Mbah setelah masuk Cipinang 2 tahun terus Mbah ditinggal pergi ya? Ya. Oh, terus Bukan tinggal pergi, Oh. ada di luar aja pokoknya masih. Oh. Soalnya dia waktu itu kan IKT-nya kan baik, Pak IPT-nya Pak ngasih warung suruh dagang di dalam. Oh. Gitu. Tapi Bapak malah pacaran. Oh ya. Ya masih ini juga lah. Oh ya. Ininya namanya Sueb. Oh. Itu Mbak menikah lagi sama istri yang sekarang ini, yang kedua itu setelah keluar dari penjara. Iya. Oh, ya udah. Ya belum nggak masuk kantor namanya.
di sana juga. Berarti Mbah setelah keluar dari penjara langsung jualan rokok seperti ini apa gimana dulu? Dan nanti masih dinas di sana kan. Oh, masih di dinas. Jadi apa Mbah? Jadi ya tetap jadi masinis tapi kan nggak boleh bawa kereta. Oh, cuma langsir. Serep aja di Dipo. Oh, di Dipo. Oh, berarti setelah keluar 4 tahun dari penjara, Mbah tetap di Dipo. Iya. Dipo mana? Kenapa? Tanah Abang. Oh, iya ya. Berapa tahun, Mbah, di situ? Ya kurang lebih saya sampai mendapatkan surat ini, surat Pensiun. untuk ngambil taspen. Oh, taspen. Ya, Oh. kan gaji saya masih separuh. Oh, iya. Nah, kan harusnya kan habis ngambil taspen kan ini mengambil pensiun kan harusnya. Ini iya. kok enggak, Oh, iya. jadi kelantar saya tuh. Kan berhentian dari kereta api nggak ada. Yang ada tuh dari Menteri Perhubungan. Oh, iya. Nah, kalau kereta api kan mungkin dia juga memikirkan masalah PTP juga kan. Tapi kalau Menteri Perhubungan kan nggak langsung ini mengerti lah. Oh, iya. Berarti itu yang memberhentikan Mbah di Depo itu perhubungan. Dia Oh. namanya waktu itu nantinya tuh ini apa ya? Sebelumnya ini siapa tuh? Punya Menteri Cina ini. Iya? Punya Menteri Cina itu siapa namanya? Saya nggak apa. Pokoknya itu ya. Saya nggak apa soalnya, Mbah. Maaf. Oh, Pokoknya dari Menteri lah. iya, Menteri Perhubungan saat itulah ya. Katanya Mbah itu apa? Pernah ditipu sama oknum ya? Ya, Katanya mau ngurus pensiunan Mbah. ya. Mbah kehilangan berapa juta saat itu? 5 juta. 5 juta hilang. Kan saya dapat bantuan dari PJK ya. Oh, 5 iya. juta itu. Oh, Ya maksudnya untuk bantu saya lah. oh, meringankan beban Ya. Mbah. Oh, ya. Akhirnya dia datang tuh pegawai kereta api. Yang ngaku. Ya. Oh, berapa orang, Mbah? Satu orang ke Gintungan, ke rumahnya Mbah. Iya. Oh. Namanya kalau nggak salah Rianto. Oh, Rianto. Itu mungkin nama palsu, Mbah. Bukan nama asli ya. Kalau semacam itu dia kan Pakai dia pakaian nyebut- seragam. Oh, Ada lambang KAI-nya. ininya segala. Rencananya kereta api itu ada. Oh. Tapi dia menjanjikan ingin mengurus pensiunnya Mbah kan? Iya. Tapi ditunggu Ya kan? sampai selama itu nggak muncul-muncul orangnya. Iya. Oh, ya. Kan ngomong begini, kan tadinya mungkin tahu teman dari siapa nggak tahu. Oh, Itu pengen pensiun apa udah? Saya ya pengen pensiun karena pegawai negeri. iya. Ya Oh. saya uruskan nih. Jadi uang itu nanti saya buat sana gitu, yang ngurus, yang ngerjakan gitu. Tapi saat itu Mbah nggak menanyakan surat-surat apakah dia emang benar orang kereta api apa enggak? Enggak ya? Enggak. Oh, ya udah berarti itu emang ya gimana ya, sekarang dia harusnya Mbah menanyakan itu orang KAI benar benar enggak? Saya tanyakan dong, orang saya dibawa ke sana segala, Dibawa kemana? ke kantor pusat. Oh, sama orang itu. Oh. Pagi-pagi itu saya udah sampai ke saya percayanya tuh ya, Oh. udah orang nggak pernah nanya dia, Oh. tanya itu. Oh. Ya saya juga sebetulnya ada apa dalam hati saya, orang ini apa penipuan apa bukan kata Iya. saya. Iya. Tapi nyatanya di naik kereta segala macam tuh, kereta yang bagus segala macam nggak pernah di berkas Iya. itu nggak ada. Iya. Mungkin Ya, orang itu udah ya orang jahat ya Mbah. Ya karena dia mungkin tahu Mbah mendapat pesangon dari kereta, mungkin langsung dia memanfaatkan momen gitu.
untuk menipu Mbah itu. Mungkin seperti itu pikirannya dia. Ya semoga aja Mbah tetap sehat terus, nggak ada yang ganggu Mbah sampai saat ini juga. Amin. Amin. Nah sekarang ini ada lagi dari Apokat Tangerang, Oh. namanya apa tuh ya? Ada surat dari saya bawa tuh. Semua surat itu kalau ada yang ini saya bikin simpan. Oh. Mahmud Kusuma namanya, dari Apokatnya itu namanya di Tangerang. Itu Yang ngirim surat sama saya. Saya uruskan, tapi itu nggak minta duit ya, hanya surat-suratnya aja saya kasihkan. Terus itu beneran nggak? Belum sampai saat ini. Oh. Gimana? Mudah-mudahan aja ini nanti ada yang menolong saya secara baik lah gitu. Amin. Karena saya dengar Pak Jokowi ini orangnya baik katanya. Saya sendiri nggak tahu lah. Iya. Semoga aja setelah ada yang menonton video ini, semoga ada orang yang kesini berkunjung ya sama Mbak Sowan. Mbak ini jualan di sini dari tahun berapa Mbak? Ya setelah saya menyebarkan surat itu aja, setelah kemari. Kira-kira tahun berapa? Ya 2000-an lah. 2000-an. 2000 lebih. Baik, sampai dari tahun 2000 sampai sekarang di sini juga. Ya. Oh. Tapi dagangnya dulu kan waktu itu saya masih muda-muda ke Oh, mudah Bu. Jakarta. Tapi itu belum dagang saya, ya numpang di rumahnya kawan saya di. Oh, numpang. Enggak mulai dagang di sini, ini dagang rokok ini dari tahun berapa, Mbak? 2000 berapa? Antaranya 2002 lah. 2002. Oh, oke. Mbak di sini nyewa apa cuma di sini? Cuma. Oh, ya. Karena ini kan abrakan dari kereta api. Oh. Berarti ini kan Mbah kalau Mbah pulang, ini taruh sini nggak apa-apa? Iya. Oh, ya, aman ya. Asal jangan itu uangnya yang berharga bawa pulang aja, Mbak. Rokoknya juga saya bawa. Oh, ya. Oh, ya. Zaman sekarang, Mbak. Mbak, kan saya pernah lihat Mbak itu nggak pulang selama beberapa hari itu nginep di musola depan sini atau di Ya kalau malam ya ini kalau capek, kalau enggak ya teman saudara. Oh ya, oke. Ya selama saya menjadi begini, saudara pun banyak yang benci ngomong. Katanya kerja aja nggak hati-hati katanya. Bagaimana nggak hati-hati orang udah. Iya, Mbak juga kerjanya sudah sesuai itu peraturan sih, Mbak. Iya. Ya namanya di kambing hitamin ya juga nggak enak sih, Mbak. Oke. Ya kalau nggak percaya dulu ya waktu kadernya Pak Suwati, itu tanya aja kayak itu sih katanya kalau kerja bagaimana gitu. Iya. Maupun di kalau waktu sih saya itu pasti aktif lah. Dulu Mbak berarti bawa BB berapa Mbak itu? 30616. Berapa? 30616. 30616. Ya. Oh, itu. Sekarang udah nggak ada, Mbak. Sekarang udah CC semua. Sekarang di Jogja katanya. Oh, mungkin udah afkir ya di kuburan lokomotif mungkin di Balai Yasa. Oke. Jadi jika kalian ingin menemui Mbah Slamet Suradio, dia berjualan rokok di depan toko roti Tulip Kutoarjo. Ini di depannya. Lokasi ini dekat dengan stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo di belakang sana itu. Dan di depan toko Tulip ini ada Bank BRI. Bank BRI Kutoarjo. Jika kalian ingin menemui Mbah Slamet Suradio, kalian bisa ke sini berkunjung untuk bercengkrama sama Mbah Slamet ini yang sangat ramah, yang masih sehat. Sebelum video ini ditutup, harapan Mbah apa buat harapan kedepannya itu? Ya karena saya udah
tua begini ya kalau masih pada kasihan supaya hak saya dikeluarkan dari Oh, pemerintah lah. iya. Pensiun Ya. nggak ada lagi saya minta rumah enggak. Mm. Cuma ingin uang pensiunnya aja ya. Ya, Cuma ingin keadilan ya. iya keadilan. Iya. Pokoknya pegawai negeri intinya tuh pensiun Iya. bukan dipecat. Oh, Karena iya. saya dalam kejadian itu kan bukan karena saya. Oh iya. Umpamanya saya dianggap apa tuh yang jelas tuh saya merasa dikambing-hitamkan. Oke, berarti harapan Mbah Slamet Suradio ini semoga uang pensiunnya Mbah Slamet ini bisa dicairkan dan untuk kehidupan Mbah Slamet kedepannya itu menjadi lebih baik untuk untuk istri dan anak-anaknya. Oke. Bentar Pak. Ini ada sedikit buat Mbah dari saya. Iya. Terima kasih udah berbagi cerita ya Mbah sama saya. Semoga ini bermanfaat untuk ceritanya ya. Hanya mudah-mudahan saya enak ya. Oh, iya. Supaya sungguh-sungguh saya diperhatikan untuk Iya. Jadi ini Mbah pulangnya antar naik angkot 2 Iya. kali. Oh ya udah. Tapi udah nggak sering nginep kan? Udah maksudnya nggak udah gimana ya? Udah nggak sering nginep di musola kan? Langsung pulang kan? Iya. Oh ya udah, alhamdulillah jadi lebih baik. Saya memang ini kok benci orang-orang itu karena apa? Iya. Saya begini dianggap menghalang. Ya emang kalau orang jujur sabar itu banyak musuhnya Mbak. Kalau orang jahat banyak temannya ya itu lah Mbak yang sabar aja ya. Semoga Mbak sehat terus, panjang umur, bisa ngidupin istri sama anaknya. Ya. Amin. Selain jualan ini Mbak di rumah ngapain? Ya, ini ada ayam lah. Ya ya. Ya lumayan ya buat tambah-tambahan. Ya. Oke, itulah bincang-bincang ngobrol saya dengan Mbah Slamet Suradio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aryo Febian di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Bye bye.